اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa
وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقال ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, khusus kepada guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustaz Hamzah, Ustaz Agus, juga penasihat kita Bapak Dia Mukhlis, juga Pak Dia Rahmat, segenap para jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, khususnya nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat putra dan putri atau anak yang soleh dan solehah, dan nikmat yang berlimpah rezeki yang halalan thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minat dhulumati ilan nur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita setiap malam Jumat, malam Selasa, kita duduk bersimpuh di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raudhah min Riyadhil Jannah, majlis taklim Rasulullah ulul azmi, di mana di dalamnya kita isi majlis itu dengan taklim dan zikir, yang senantiasa majlis taklim dan zikir adalah majlis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena di dalam majlis taklim dan zikir disertai oleh para malaikat-malaikat ciptaan Allah yang menyaksikan, menghadiri, turut serta ikut taklim dan zikir dan mencatat semua amal-amal kebaikan kita manakala kita di dalamnya, di dalam majlis ini, terutama membacakan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah mencapai taklim kita insyaallah kepada bab-bab yang sifatnya itu keseharian kita manusia adalah tidak terlepas daripada ta'am, yaitu tidak terlepas daripada makan ya. Terutama ibu-ibu yang kalau pagi hari itu sudah menyiapkan makanan kepada siapa, kepada keluarganya, baik makanan, kopi, susu dan lain sebagainya yang disuguhkan kepada keluarganya. Dan di dalam makan itu kita semua ada adab, tata krama, sopan santun dalam kita makan. Dan manakala kita diundang oleh salah satu keluarga atau salah satu saudara, kerabat, teman kita, baik dalam salah satu walimah ataupun dalam salah satu acara atau khusus, manakala kita diundang maka kita wajib datang, karena memenuhi undangan adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, telah sering kita dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jadi apabila salah satu atau salah seorang di antara kamu, di antara kita itu diundang pada salah satu walimah, falyatiha, maka kita datang. Itu ada fil amr, falyatiha, maka kita datang, kecuali ada uzur berhalangan. Uzurnya uzur syar'i yang memang saat kita diundang lalu kita berhalangan karena ada sesuatu hal urusan yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau kita dalam keadaan posisinya memang tidak ada halangan, kadang kita nggak punya fulus, nggak punya duit. Lagi zaman Rasul kita diundang itu bukan dengan fulus, tapi kita diundang untuk bersama-sama makan berjamaah karena mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun walimahnya, maka kata Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur pasti akan ditambah-tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka siksa Allah teramat pedih. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Ketika ia diundang, dia hajar habis tuh undangan. Ada yang 200, ada yang 300, bahkan ada yang jutaan, dengan harapan suatu saat nanti uangku akan kembali. Manakala ketika aku pun mengadakan suatu walimah atau pesta, baik khitan, baik walimatul urus, baik maupun walimatul safar dan lain-lain sebagainya. Padahal zaman Rasul kita mengundang teman saudara kita, khususnya umat seiman seagama itu, ngucapin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Maka kita adakan walimah, memanggil, mengundang para sanak saudara, tetangga, kerabat, teman-teman kita yang jauh, yang dekat kita undang untuk bersama-sama makan bersama. Tapi kita ngundangnya nggak boleh ujub, nggak boleh takabur. Kadang kita ngundang kalau pesta itu 3.000, 6.000 diundang semua. Giliran yang datang baru 3.000, makanannya udah habis. Giliran yang ngundang jam 7 sampai jam 8 tinggal makan kulit kacang. Air juga udah pada bolong, kadang-kadang udah bekas diminum. Ya kita ngundang ala kadarnya aja dah. Kalau kita ngawinin anak, ya ngundang ala kadarnya aja. Kita kira-kira cukup nggak dengan apa yang bakal kita sajiin? Ya karena zaman dulu jangan zaman sekarang ya beda. Taruhlah kalau zaman sekarang memang ada suatu imbalan karena kita pernah undangan, kita dibalas dengan undangan juga. Tapi harus mengukur dengan keberadaan. Jangan lihat kita ingin ambil untung. Terus kadang-kadang kita nekat. Pengen motor nggak punya, mau beli kontan nggak punya, mau kredit nggak bisa. Dia ngundang orang banyak-banyaknya. Habis kondangan dapat duit 15-16 juta, habis kondangan selesai pesta dia beli motor, dendam namanya. Jadi kalau kita ambil sunnah Rasul, kita ngundang saudara kita itu untuk tahadus bin nikmah, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmah rizki, keluarga, anak yang diberikan oleh Allah adalah sebuah nikmah yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba akan mengkaji pada malam hari tentang bab ta'am, tentang bab makan. Sebelum kita kaji, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, bil khusus kepada al-muallif kitab,
juga kepada guru-guru kita semua, senantiasa apa yang kita baca dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, khususan ila hadrati al-alim al-faqih al-alama Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man du'iya li ta'amin idza atba'ahu ghairuhu. Bermula ini bab menerangkan tentang sesuatu apa yang diucapkan oleh seseorang, du'iya lit-ta'ami, yang diundang makan, idza atba'ahu ghairuhu, apabila yang diundang itu kemudian ada yang mengikuti selain daripada yang diundang. Ya, umpama Pak D diundang makan sama Ustadz Agus, tiba-tiba ada yang ikut. Nah, bagaimana kita cara berbicara kepada sahibut ta'am, kepada orang yang mengundang Pak D, sementara Pak D itu khos hanya Pak D yang diundang, tapi kok tiba-tiba Mas Gunung ikut umpama tanpa diundang. Nah, bagaimana kita cara berbicaranya kepada sahibut ta'am atau sahibut du'iya lit-ta'am. Jadi kadang ya, tapi kalau sekarang jarang terjadi ya. Ya kalau kita diundang ya datang, kadang kalau nggak diundang mau gua aja nggak diundang gitu kan. Tapi lagi zaman Rasul, bahkan sekarang juga zaman sekarang ada yang terjadi gitu. Ada. Kita diundang tiba-tiba orang itu mungkin dalam posisi lapar ikut aja udah. Tapi posisinya karena ya mungkin darurat. Babu ma yaquluhu man du'iya li ta'amin idza atba'ahu ghairuhu. Jadi bab ini menerangkan sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang diundang untuk makan apabila ada yang mengikuti selain dari dirinya. Nah, dia itu gimana nanti ngomongnya? Diceritakan bahwa diriwayatkan ruwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, telah kami ceritakan atau telah kami riwayatkan fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dan kitab Sahih Muslim, an Abi Mas'udin al-Ansari, dari Abi Mas'ud al-Ansari, qala, Abi Mas'ud al-Ansari berkata, da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsatin. Jadi telah berkata bahwa Abi Mas'ud al-Ansari mengundang, salah seorang laki-laki mengundang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu, untuk makan, sementara si sahibut du'iya li ta'am ini yang mengundang untuk makan ini sudah menyiapkan, ia masak
sudah siapkan masak untuk siapa? Untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 orang yang lainnya yang semuanya itu 5 orang, yaitu khamsati. Jadi ini yang undang ini udah nyiapin masak untuk ukuran 5 orang, maka diundang 5 orang itu untuk datang makan bersama. Fatabi'ahum rajulun, maka ada yang mengikuti, seorang laki-laki mengikuti Rasul. Jadi ketika Rasul diundang, laki-laki ini datang mengikuti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngiringin Rasul gitu ketika Rasul berjalan. Falamma balagha al-bab, maka ketika Rasul itu telah sampai kepada pintu si sahibut ta'am, yang memberi makan itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Berkata kepada sahibud du'a lit ta'am, kepada orang yang mengundang untuk makan. Kata Nabi, inna hadza itba'ana fa in syi'ta an ta'adzana lahu. Wahai tuan rumah, sesungguhnya ini orang itba'ana, mengikuti aku. Fa in syi'ta, maka apabila kamu berkenan, ta'adzana lahu, maka izinkanlah ia untuk masuk dan ia untuk makan. Kata Rasul, karena Rasul tidak pernah mengajak ini orang, maka Rasul minta izin kepada sahibud du'iyya lit-ta'am, minta izin kepada orang yang mengundang untuk makan. Kata Rasul, ini orang ikut saya, jika kamu berkehendak mengizinkan untuk makan, maka akan aku ajak masuk untuk makan. Wa in syi'ta raja'a, tapi apabila engkau berkehendak orang ini pulang, maka akan aku suruh pulang, kata Rasul. Begitu. Lalu bagaimana ini si sahibud du'a li ta'am, yang mengundang Rasul ini menjawab, qala bal adzunu lahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak apa-apa katanya. Silahkan masuk, ajak si rijal itu, si laki-laki yang mengikuti engkau ya Rasul untuk makan bersama. Akhirnya tuh si rijal yang ngikutin Rasul diizinkan untuk makan, masuk, dia makan dah. Yang tadinya 5 orang jadi 6 orang. Kenapa Rasul berbicara seperti itu? Andai kata Rasul tidak minta izin kepada sahibut ta'am, walaupun bagaimana tetap kalau itu nasi dimakan menjadi haram, karena tidak ada catatan dalam undangan. Terkecuali undangannya itu untuk untuk umum, seumpama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah, malam Selasa besok diharap datang ke tempat saya untuk bersama-sama makan santap malam bersama. Nah itu namanya umum. Jadi yang ada di majelis ini boleh datang, walaupun tanpa ada kalimat minta izin, karena sudah tercatatnya semuanya diundang untuk ikut makan bersama. Jadi kadang-kadang ya kita, ya jarang sih terjadi ya, kadang-kadang kita diundang oleh teman atau saudara ngajak temen gitu, padahal teman kita nggak diundang. Yuk temenin gua yuk, ini ada undangan. Nah ini kadang-kadang masuk aja, ya kondangan mah kondangan, makan mah makan, tapi kalau tidak ada izin,
tidak ada bahasa kepada sahibid du'iya li ta'am, maka makanan itu bisa menjadi haram, subhat haram. Tapi sekarang kadang-kadang dibilang gua datang karena dia malu, nggak punya duit. Al-fulus yuhyin nufus laisal fulus mahmus. diundang cuma gua kagak enak ini, kagak ada duit gua ya. Padahal mah kalau kita mau ambil syariah yang gak enak lah, datang aja dah. Terutama ya doanya, ngucapin doa semoga selamat anakmu yang menikah menjadi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, walaupun tanpa fulus. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wa'dhihi wa ta'dhihi man yusi'u fi aqlihi. Ini bab menerangkan tentang nasihat dan mendidik seseorang yang su'. Yang su' itu jelek atau su'ul adab. Su' di dalam apa? Di dalam aklihi, di dalam dia makan. Jadi kadang ada orang yang kurang adab, nih makanan begitu banyak, ya udah masing-masing tuh satu-satu, giliran yang ompong kayak di kakinya kacang, makannya bingung dia, ya udah nasib dia. Ada gorengan belah sini, sambelnya ada di Ustaz Agus, ya udah nasibnya Ustaz Agus dapat sambel doang ya kan gitu. Jadi kadang itu bikin kita su'ul adab, pengen makan gorengan ada sambel doang, gorengannya ada di seberang, tangannya langsung nyomot nyebrang. Ini yang dimaksud su' jelek dalam keadaan makan. Nah, di sini Rasulullah memberikan nasihat dan mendidik kepada orang yang jelek adabnya ketika ia makan, baik itu anak-anak maupun remaja, dewasa, bahkan sampai ke aki-aki. Diriwayatkan ruwaya fi sahihail Bukhari wa Muslim, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar bin Abi Salmah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, telah berkata Umar bin Abi Salmah, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Salmah, dulu ketika aku masih kecil, aku berada di dalam pangkuan Nabi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita dulu kala, dulu kala ketika aku masih kecil, aku berada dalam pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kecilnya kita nggak tahu berapa umurnya, berapa tahun usianya, ya. Dipindah ke bawah aja. Berapa tahun usianya? Fakanat yadi tafishu fis sahfah. Maka tiba-tiba tangan aku ngambil makanan yang ada di depan orang lain tuh, nampan tuh. Ngambil makanan yang ada di nampan, tapi bukan yang ada di hadapannya, yang bukan di hadapan Umar bin Salmah. Waktu itu, waktu Umar bin Salmah itu masih kecil di dalam pangkuan Rasul, dia ambil tuh makanan di seberangnya Ustaz Agus, diambil. Maka kata Rasul, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata kepadaku, kata Umar bin Salman, ya gulamu, ya gulamu, ya gulami, ya gulama, boleh itu dibacanya. Ya gulamu samillah ta'ala, anakku, kata Rasul. Kalau zaman sekarang mah bocah gitu kan,
Ini mah hai anakku. Samillah ta'ala. Sebutlah nama Allah Ta'ala. Artinya baca bismillah. Diajarin tuh si Umar bin Salman. Karena ketika di pangku dia ngambil makanan yang di depan Ustaz Agus. Kata Rasulullah, maksudnya jangan begitu. Jangan ngambil sembarangan, maksudnya jangan jauh-jauh ngambilnya. Dan kalau mau makan bacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim dibaca. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Jadi makan itu sama tangan kanan. Ini mah sekarang kadang-kadang nenek-nenek aki-aki ngambil kue karena jauh ngambil nyuruh tangan kiri langsung caplok aja. Iya. Udah gitu sama tahu doyan banget orang-orang baca sholawat dia makan tahu nyaplok tangan kiri lagi. Itu su'un ada. Jadi kata Rasul, makanlah dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Terus wakul mimma yadika, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, di sisi kamu, yang dekat-dekat kita maksudnya, jangan yang jauh-jauh. Ya emang nasib kita, kalau kebagian sambal ya sambal, kalau kebagian yang kacangnya kacang, udah lagi sakit gigi. Maka di sini perlu adab sesama ikhwan. Kalau kelihatan Ustaz Agus ada sambal doang, ada gorengan, ya kasih gorengannya ke sono. Betul. Nah, kalau yang giginya lagi sakit, lagi ompong, ada kacang, ya sodorin yang empuk-empuk, pisang, semangka gitu. Jadi ada ikroman, saling dengan saling memuliakan, maka teman kita nggak jadi su'ul adab, nggak jadi jelek kelakuannya, nggak main comot-comot aja gitu. Karena kita mikir ini mau kadang-kadang gue juga doyan ini mah nih, kayaknya satu piring habis sama gue nih. Waduh, teman kita sebelah kagak dipikirin, pugu yang sebelah makan kacang giginya ompong, ya nggak nyampe kacang nggak habis-habis. Jadi intinya kita saling menghargai, saling menghormati, apalagi perkara bab makanan. Masya Allah, ada tahu, ada kacang, ada pisang, ada semangka merah, bikin ngiler ya kan. Orang kebanyakan dihantam yang merah-merah dulu, yang empuk-empuk dulu, yang dingin-dingin dulu, kacang belakangan. Jadi ada pelajaran dari Rasulullah. Yang pertama, kalau makan baca bismillah. Yang kedua, kalau makan dengan tangan kanan. Kalau makan rame-rame, jangan ambil punya orang, ambil aja yang di depan dewek dah. Mau pisang ya pisang, adanya apanya aja udah dimakan. Nanti juga ada teman yang mikir, oh iya, dia kayaknya mau di semangka, dikasih satu semangka disodorin. Jadi kita saling menghargai lah, saling berbagi. Wa fi riwayatin, ya di dalam riwayat yang lain, fi sahih, di dalam kitab yang sahih, qala, telah berkata Rasulullah, akaltu yauma ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah berkata Umar bin Abi Salman bahwa aku pernah makan pada suatu hari ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salma ini pada suatu hari dia pernah makan bareng sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu akulu, maka aku makan min nawahis sohfah, daripada sisi-sisi nampan yang ada sebelah kanan, sebelah kiri, di depannya dimakan, diambil tuh sama dia dimakan. Ada Rasul, uang ia makan waktu itu bersama Rasul.
Lalu Rasul berkata, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku, kul mimma yalika, kata Rasul, kul mimma yalika, makanlah apa yang ada di depanmu, jangan makan yang di depan orang lain, itu maksudnya. Pokoknya makan dah yang ada di hadapan kita. Bahkan di kanan kiri kita nih, kalau ada di hadapannya ada yang punya makanan itu, kita nggak boleh sebetulnya. Udah yang di depan kita aja yang dimakan tuh makanan dah. Emang udah nasib kita dapat makanannya ya itu. Itu juga kalau mau nyomot, kalau emang samping kanan kiri tak ya kita kudu izin sama teman, sama yang sebelah, boleh nggak nih ikut makan ini? Boleh, silakan, ya kan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadaku, kul mimma yalika. Jadi kata Rasul, makanlah, jangan makan yang ada di depan orang lain, maksudnya makan yang ada di depan kita aja deh. Qultu, kata Syekh Nawawi, itu taharraku wa tamtaddu, tangannya bergerak, memanjangkan, tangannya itu memanjangkan, bergerak. Maksud bergerak itu untuk apa? Ngambil makanan. Maksud Rasulullah ya nggak boleh lah, jangan seperti itu ya. Ya kalau mau makan ya makan yang ada. Ila nawahis sahfah. Jadi bergerak tangannya, manjangin tangannya, ngejulurin ya, ngambil makanan yang ada di nampan orang lain. Kata Rasul, wala taqtasiru ala mawadhi'i wahidin. Jangan sampai tuh tangan ngebatesin makanan salah satu yang udah ada tempatnya di tempat orang lain. Jadi kalau udah ada hadapan orang lain mah jangan sampai tangan kita nyampe ke situ tuh, jangan tuh. Namanya panjang tangan, gerak, memanjangkan tangan, ngambil ada di tempat yang udah ada tempatnya. Salah satu seorang di antara kita itu udah masing-masing, itu jangan. Dah pokoknya jangan dah. Kadang orang kagak ngomong tapi hatinya ngedumel. Ini orang songong amat, kayak comot-comot aja gitu. Ngedumel kebanyakan begitu. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Jibillata bin Suhaim qala, telah berkata Jibillata bin Suhaim, asabana ammu sunnati ma'a Ibnu Zubair. Jadi suatu saat tahun yang sangat apa? Genting, susah, peceklik. Jibalah bin Humam ini bersama Ibnu Zubair. Ketika itu farozakna, ya diberi rezeki sebuah kurma, dikasih rezeki kurma, jadi satu butir kurma. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang bina, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia melewati siapa? Melewati seseorang yang sedang apa? Yang sedang wa nahnu naqulu, sementara aku sedang pada makan, lagi pada makan. Lewat tuh dia. Kelihatan makannya itu pas lagi makan, kelihatan ngambil 2 butir kurma langsung disantap satu kali dalam mulut. Jadi 2 kurma itu diambil 2-2-nya langsung dimakan. Wa yaqulu la tuqaribu, kata Rasul, jangan begitu. Kalau mau makan korma, jangan makan korma 2 dalam 1 suapan.
Jadi kalau mau makan korma satu makan, ntar satu lagi makan. Jangan dua korma dalam satu suapan. Maksud siapa? Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anu ikhrani, yang melarang orang makan yang makan kurma dua butir dalam satu suapan. Jadi kalau makan kurma ya satu-satu lah. Jadi satu lagi kalau buka puasa juga saking nafsunya ya satu. Bismillah, baca doa, makan lagi satu. Jadi enggak boleh kita makan satu suapan dua butir korma, jangan, enggak boleh. Yaqulu illa ayyasta'dzana rajulun akhahu, kecuali kalau si sahibud du'iyati li ta'am itu mengizinkan. Seumpama Mas Gono ada korma, minta tuh dua langsung dimakan. Kalau diizinin ya boleh langsung makan. Kalau diizinin, dapat izin dari saudara kita, gitu, itu boleh kita makan. Qultu qauluhu la tuqarinu, itu kata Imam Nawawi yang diucapkan adalah sebuah larangan untuk tidak makan dalam satu suapan dua butir korma, gitu. Wa rawaina fi sahih Muslim an Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih dan kitab Muslim dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan aqulu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi salah seorang laki-laki itu makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan di sisi Nabi, di sampingnya Nabi dia makan tuh laki-laki. Makanya apa? Bisimali, dia makan sama tangan kirinya, atau dia minum sama tangan kirinya, kelihatan tuh sama Nabi. Maka kata Nabi, faqala kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kanan. Kata Nabi, makanlah kamu dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ngejawab tuh orang yang si rijal itu yang di samping Nabi, qala la astati'u, ya Rasul, aku tidak bisa. Kata Rasul sedikit ngangkat suaranya, lastata'ta, kenapa nggak bisa, kata Rasul. Kan kamu punya tangan kanan, punya tangan kiri, yang bagus tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk garuk-garuk, untuk cebok. Jadi sedikitnya Rasul itu agak ngangkat suaranya. Kenapa? Ma ma'nahu illal kibr. Jadi tidak ada yang mencegah orang yang bisa makan tangan kanan kecuali orang itu orang yang kibr, sombong. Orang yang sombong. Jadi kalau kita makan tangan kiri berarti sombong, alias su'ul adab, nggak punya adab. Fama rafa'aha ila fi, maka ia tidak mengangkat tangannya ke atas mulutnya, artinya dia nggak jadi makan. Karena kata Rasul, hanya orang yang sombong yang nggak bisa makan dengan tangan kanan. Lain halnya kalau kita tangannya tangan kidel, makan tangan kanan susah. Tapi kadang orang kidal juga kalau udah punya ilmunya mau dia paksain makanya pakai tangan kanan kalau udah tahu hukumnya, gitu loh ya, diangkat. Qultu, kata Imam Nawawi, hadar rajul huwa bushrun, kata Imam Nawawi itu laki-laki namanya Bushrun. Ya, siapa Bushrun itu? Bushrun itu bin Ra'il Air, yaitu bin Ra'il Air. Bil musannatan itu adalah Busur itu anaknya orang pengembala onta, pengembala onta. Keterangannya dari mana? Keterangannya dari syarah atau hadis fi syarah sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
babus istihbabil kalami 'ala ta'am. Ini bab menerangkan tentang dianjurkannya, disunnahkan berbicara atas makanan yang kita makan. Ini makanan. Kalau kita disuguhin makanan sama sahibul ta'am, sama sahibul bait, enak nggak enak, kita telan. Kayak yang enak boleh kita ngomong, Masya Allah Ustaz Hamzah ini kok nikmat amat ini keripik pedasnya. Padahal mah dia nggak doyan pedas. Masya Allah Ustaz Hamzah luar biasa. Besok saya kesini lagi ya sisain. Padahal mah dia ampun makan keripik pedas banget. Kenapa? Dia puji itu makanan supaya Ustaz Hamzahnya bunga, bangga, ridho, ikhlas ngasih makan saudaranya yang dibunuh. Datang lagi tuh Mas Gono ke rumah Umi Uti. Mantap makan sayur asam kata asinnya kemana-mana. Enak nggak Mas Gono sayur asamnya? Enak banget. Mau ngomong asin, asam akhirnya tadi mau ngomong asin, tapi asam jadinya asam. Jadi sayurnya keasinan, tetap dipuji biar yang ngasih makan bangga. Dan makanan juga tahu tuh kalau dia asin dibilang nikmat. Jadi doa kepada kita tuh makanan nantinya. Fi hadis Jabir alladhi qadamnahu fi babi madhit ta'am. Di dalam keterangan Jabir, keterangan yang terdahulu di dalam bab madhit ta'am, yaitu makanan yang kita puji, memuji makanan. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Jadi berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya di dalam kitab Ihya Ulumuddin min adabit ta'am, dari adab-adab makan itu ayat tahaddatsu, keterangannya di setiap makan itu makanan itu harus kita omongnya yang makruf. Dah makanan itu mau pahit, makanan itu mau asin, mau makanan itu mau kemanisan, pokoknya kita puji itu makanan enak ya. Jangan kita sampai ngejelekin makanan. Kadang ibu-ibu mau makan bakso, gua kapok makan bakso di Solo kagak enak. Enakan di sebelah sono. Itu kalau kedengaran tukang baksonya jengkel juga dia. Jadi tetap kita puji ya, gitu. Jadi kalau kita makan, dikasih makan yang enak ya bilang enak, yang kurang enak bilang aja nikmat ya. Insya Allah kita boleh tuh nyeritain makanan yang enak-enak, juga nyeritain para salafus soleh di dalam makanan dan selain daripada makanan yang enak-enak. Artinya nyeritain orang, mau orang yang soleh yang kagak kayak ceritain yang enak-enak aja dah, daripada kita nyeritain yang gak enak, mendingan nyeritain yang enak-enak. Jadi pada intinya kita makanlah secukupnya, jangan sampai kita kenyangan. Kulu washrabu walatus ribu innahu la yuhibbul musrifun. Jadi makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sama kita makan seadanya aja, jangan sampai kita kekenyangan, jangan juga terlalu lapar. Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan lupa kalau kita mau makan, baca doa minimal bismillah dengan tangan kanan. Jangan kita rakus makanan ono ini diambil, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.